Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi Rahmadewi dengan NIM 200105096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan yang pertama yaitu kekalahan Jepang terhadap sekutu pada Perang Dunia Kedua. Salah satu latar belakang kemerdekaan Indonesia adalah kekalahan Jepang kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua. Alasannya ialah karena pada saat di mana Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua, pada saat itulah Jepang sedang menjajah negara Indonesia. Oleh karena itu, kekalahan Jepang kepada sekutu menjadi peluang Indonesia untuk memerdekakan diri, di mana pada saat itu keadaan Jepang melemah akibat menyerah terhadap sekutu. Perang Dunia Kedua ini terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Dalam Perang Dunia Kedua ini, Amerika melakukan perlawanan yang sengit terhadap Jepang, sehingga Amerika mengebom dua kota besar yang berada di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga dengan dibomnya kota-kota tersebut maka membuat melemah serta hancurnya perekonomian akibat hal tersebut, sehingga Jepang menyerah kepada sekutu atau Amerika. Dalam keadaan tersebut, peluang bagi Indonesia untuk memerdekakan diri sangat tinggi, sehingga salah satu penyebab terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah kekalahan Jepang kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua. Salah satu peristiwa sekitar kemerdekaan Republik Indonesia ialah pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini dilatar belakangi agar bangsa Indonesia tidak melakukan perlawanan dikala Jepang sedang melemah, baik dalam segi pemerintahan maupun perekonomian, akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua oleh sekutu. BPUPKI ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tujuan dibentuknya BPUPKI ini ialah untuk menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang sebagai persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dijanjikan oleh Jepang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian kita kenal dengan istilah Pancasila. Pancasila ini dirumuskan oleh Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang sebelumnya oleh BPUPKI. Hasil dari pembahasan Panitia 9 ini berupa piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sementara sidang kedua tanggal 10 hingga 14 Juli membahas mengenai rumusan Undang-Undang Dasar disertai pembukaannya. Setelah tugas dari BPUPKI dianggap sudah selesai oleh Jepang, maka Jepang membubarkan BPUPKI dan selanjutnya Jepang membentuk PPKI. Peristiwa sekitar proklamasi yang terjadi setelah dibubarkannya BPUPKI adalah Jepang membentuk kembali sebuah badan bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI, atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Inkai.
PPKI ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 dan PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Badan tersebut dibuat atau dibentuk bertujuan untuk meneruskan tugas dari BPUPKI dalam rangka menyiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Peristiwa selanjutnya setelah pembentukan PPKI yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Mengetahui Jepang yang telah menyerah pada sekutu membuat Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan, sehingga mendorong golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Darwis, dan Sukarni mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun pada saat itu golongan tua yaitu Soekarno yang saat itu menjabat sebagai ketua PPKI tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dan harus berdiskusi dengan anggota lain mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diajukan oleh golongan muda tersebut. Setelah muncul perbedaan pendapat yang sengit antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dengan tujuan menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, di mana Rengas Dengklok ini adalah sebuah daerah di wilayah Karawang, Jawa Barat. Inilah asal mula peristiwa sekitar proklamasi yang bernama peristiwa Rengas Dengklok. Ketika mengetahui Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda, Ahmad Subarjo segera mencari keberadaan mereka ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, dengan jaminan nyawanya, Ahmad Subarjo berjanji untuk memproklamasikan kemerdekaan besok pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai perundingan dan jaminan tersebut, akhirnya golongan muda melepaskan Soekarno-Hatta. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan selanjutnya yaitu setelah peristiwa Rengas Dengklok ialah perumusan naskah teks proklamasi. Dengan janji kemerdekaan yang telah dibuat antara golongan muda dan golongan tua, di Rengas Dengklok mulailah dibentuk perumusan naskah proklamasi. Perumusan tersebut diadakan di kediaman Laksamana Maida, yang kala itu menjabat sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah Maida dinilai paling aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Dalam peranannya, Soekarno merumuskan konsep proklamasi pada secarik kertas, sementara Hatta dan Ahmad Subarjo menyambungkan pemikiran secara lisan. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan selanjutnya ialah detik-detik proklamasi. Proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video detik-detik Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itulah peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Semoga video ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.